لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita sedang berada pada hari-hari yang sangat agung, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak sekali keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang eman rasanya kalau kita lewatkan begitu saja. Kita perlu mengkaji bersama apa keutamaan-keutamaan itu dengan harapan kita bisa memaksimalkan untuk menjadi ladang ibadah kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin asyar." Demi waktu fajar dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin asyar adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para ulama tafsir lainnya, di antaranya Imam Mujahid, Imam Qatadah, Ad-Dhahhak dan Al-Kalbi. Kita ketahui bersama bahwasanya makhluk atau manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Sementara Allah memiliki wewenang yang besar. Allah memiliki wewenang penuh untuk bersumpah dengan nama apapun. Dan di dalam Al-Quran terutama juz 30, Allah banyak sekali bersumpah dengan memakai nama-nama makhluknya. Dan para ulama menyatakan bahwasanya nama makhluk yang dipakai oleh Allah sebagai sumpah di dalam Al-Quran itu menunjukkan tentang keistimewaan, kemuliaan, keagungan makhluk-makhluk itu. Ketika Allah bersumpah wal asri, demi masa, semua kita mengetahui betapa pentingnya masa dan waktu itu. Ketika Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari, demi bulan, itu semua menunjukkan keagungan makhluk-makhluk itu. Nah, di sini Allah bersumpah dengan nama Al-Fajr dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, menunjukkan keagungan dan kebesaran 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu terbaik bagi seorang mukmin untuk melakukan amal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Kata Rasulullah, tidak ada hari di mana seorang mukmin melakukan amal soleh yang lebih baik daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salat yang kita lakukan yang paling utama yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Puasa, sedekah, dan semua amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia bahkan dari jihad? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Walal jihadu fi sabilillah." Iya, amalan yang kalian lakukan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih baik dari segala sesuatu, bahkan dari jihad, berperang di jalan Allah. Bapak Ibu, betapa beratnya jihad, mempertaruhkan nyawa, itu saja masih di bawah pahalanya daripada amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'." Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa badannya, kemudian hartanya, dan dia tidak kembali lagi, terbunuh di medan peperangan. Sekarang tidak ada kewajiban jihad, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar daripada pahala jihad dengan memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama. Keutamaan yang ketiga, selama dunia ini masih tegak, maka hari yang terbaik adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak ada hari yang lebih mulia di sisi Allah melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi selama matahari masih terbit dari arah timur, sepanjang 1 tahun, hari yang paling baik, yang paling mulia, yang paling banyak pahala di dalamnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu timbul pertanyaan, bukankah 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih mulia? Banyak keunggulan yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada puasa, banyak sekali doa-doa yang dikabulkan. Lalu mana yang lebih mulia? Apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan? Al-Hafidz Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ketika ditanya tentang pertanyaan ini, beliau menyatakan kalau siang harinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada siang hari 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau malamnya, maka malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih baik daripada malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Qayyim menyatakan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih baik daripada malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sementara siangnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jauh lebih baik daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyatakan bahwasanya setiap hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu lebih baik daripada hari-hari yang lain termasuk bulan Ramadan. Dan begitu juga hari Jumatnya, siang hari Jumat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik daripada hari Jumat yang ada di waktu yang lain. Beliau menyatakan, wa yaumul jumu'ati fi asyri Dzulhijjah afdhalu minal jumu'ati fi ghairihi lijtima'i fadlaini fihi. Sesungguhnya siang hari Jumat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik daripada Jumat di waktu yang lain termasuk di bulan Ramadan karena berkumpulnya dua keutamaan yang ada di dalamnya. Keutamaan yang keempat, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada satu hari yang sangat agung. Hari di mana agama kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sesungguhnya pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku dan aku meridhai untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Orang-orang Yahudi, mereka pernah berkata kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau ayat di dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang jika sekiranya itu diturunkan kepada kami, maka kami akan jadikan sebagai hari raya. Ayat tersebut adalah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Para ulama bersepakat bahwa ayat ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari Arafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Keutamaan yang kelima, ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Yang dimaksud hari-hari yang ditentukan di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini menunjukkan sekali lagi keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah karena Allah khusus menyebut hari-hari tertentu ini di dalam Al-Quran agar mereka umat Islam itu selalu mengingat Allah pada hari-hari yang ditentukan. Hari-hari yang ditentukan agar kita memperbanyak zikir adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah begitu mulia dan agung. Keutamaan yang keenam, adanya hari Arafah. Dan insya Allah akan kita bahas lebih detail nanti pada pembahasan tentang hari Arafah. Yang ketujuh, adanya hari Raya Idul Adha yang dikenal dengan Yaumun Nahar, hari menyembelih hewan kurban. Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zamal ayyam indallah yauman nahar. Sesungguhnya hari yang paling agung adalah hari di mana disembelih hewan kurban.
yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang kedelapan, berkumpulnya ibadah-ibadah agung di dalamnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan, nampaknya hal yang menyebabkan keistimewaan 10 hari bulan pertama, bulan Dzulhijjah, adalah berkumpulnya induk-induk ibadah pada hari-hari tersebut. Di situ ada sholat, di situ ada puasa, di situ ada sedekah, di situ ada ibadah haji yang tidak ada di waktu-waktu yang lain termasuk di bulan Ramadan. Di situ ada hari ukuf di Padang Arafah yang tidak ada di hari-hari yang lain termasuk di bulan Ramadan. Oleh karena itu, berkumpulnya ibadah-ibadah yang agung ini pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadikannya sebagai hari-hari yang sangat mulia dan istimewa.